kelainan ya. Terus dialog tenanan ya mau. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak kami Duo ini separuh dan pertama menikah telah atas aren pelilik yang luar biasa, orangnya fresh, humble, dari wajahnya kelihatan orangnya banyak ilmunya ya. Kemudian Bu Windy yang sangat berbobot ilmunya, semangat hidupnya, dan para guru-guru yang saya hormati, serta ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati pula. Pertama-tama saya mengucapkan turut berbela-sungkawa sedalam-dalamnya, karena sejak tadi saya lihat ibu ini memandang saya dibandingkan dengan fotonya. Saya sadar ibu ragu-ragu kecewa. Ini foto saya 10 tahun yang lalu. Gigi saya masih ada, karena aku nombong. Jadi ini karena yang saya kirim ternyata foto lawas ya. Dan saya lihat banyak yang kecewa. Saya hanya bisa berdoa semoga wajah saya tidak mengganggu kesehatan Anda. Kalau saya muni penceramah imut ya. Jebol ireng imut laki. Ya. Saya orang muni penceramah PD, pekan dedet. Matur nuwun ya. Sungguh merupakan kebahagiaan bagi saya. Pagi-pagi sudah melesat dari Tukangan Wetan Tugu, melintasi JLS, kemudian belok kanan dari Jalan Karangmuni di jalan Dendles. Ternyata di tempat ini saya dapat menghirup udara segar dari Desa Karangmuni. Di kota itu sumpah, apalagi kemarin ya, hari Sabtu Minggu dulu, kalau di Jogja itu sumpah karena macet. Jadi kalau keluar kota itu rasanya bahagia sekali. Pada pagi hari ini, siang hari ini, saking semangatnya saya berangkat jam 7 seperempat. Wah itu nek dikon online mestinya jarang saya terlambat jarang. Nah kemudian jebol dumugi mriki menika terus gelar loso, kemudian bolak-balik. Kok sepi isi dora ya? Nah ternyata saya yang salah lihat setelah saya zoom di HP, oh jam 09. Nah ternyata yang salah melihat jadwal adalah saya. Kemudian saya, oh nak dolan riyen nang Griyoko nang Dorangkah gitu. Biasanya ke arah barat. Nah setelah kesini ternyata masya Allah jumpa dengan ibu-ibu yang wajahnya wajah-wajah ahli surga ya. Bapak-bapaknya ahli surga ini kelihatan konsekuen sebagai wali murid, ikut undangan parenting, ada undangan datang. Jarang loh Bu yang sebanyak ini ya. Biasa tuh alasannya nol kalau pertemuan. Tapi ini merupakan satu bentuk kesadaran bahwa kita ini sebagai orang tua tidak mau jadi orang tua yang gagal. Betul? Halo? Masih hidup? Saya tuh gak enak, ibu itu pandang saya. Kenapa sih pandang saya? Saya tuh gak enak loh Bu. Ibu ini konsentrasi kagum nopo jijik nopo. Rumah ini dulu Pak. Suwe-suwe. Ini mah ketawanya agak beda sendiri. Allahumma la ilaha illallah. Nanti kita lakukan. Gagal bisnis boten nopo-nopo, tidak mengapa, karena kita bisa usaha lagi ya. Ngumpulkan modal lagi, join dengan orang lain lagi. Gagal bisnis nggak apa-apa. Gagal kuliah bisa sekolah lagi. Nggak diterima di UGM masih ada UT ya. Dan ada kampus yang lain yang masih bisa menerima. Kalau gagal menikah, menikah lagi. Meskipun kita berusaha sedunia sesurga dengan usaha kita.
keluarga kita masing-masing keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wasasam, wabahubah, kompak. Gagal menikah, mohon maaf kalau terpaksanya ada yang meninggal duluan atau berpisah karena pertimbangan kebaikan manfaat ya, menghindari mudarat, itu bisa menikah lagi. Tapi yang tidak boleh gagal adalah gagal menjadi orang tua. Ibunya nulis ya Bu ya? Masya Allah, rajin ya. Ini orang yang mengikat ilmu. Tolong Ibu ditulis takdirul Latin ya. Nanti dikumpulkan di tiga saya nilai. Setelah itu pemeriksaan tubuh ya. Ini wajahnya kayak artis ya. Apa kabar Sokna? Jadi tidak boleh kita gagal menjadi orang tua. Karena gagal menjadi orang tua itu bukan hanya penyesalan pribadi, penyesalan keluarga, soal nama baik keluarga besar. Bukan hanya itu, amar gimbenjang. Karena besok anak-anak ini akan ditanyakan oleh yang maha pencipta yang menitipkan anak-anak kita, anak-anak itu kepada kita semuanya. Anakmu diulang kepriye, kok dadi ngono kuwi sebab apa pertanggung kaya apa pertanggungjawabanmu. Jangan sampai kita malu, jangan sampai kita gagal ketika memberikan jawaban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara pandang kita pertama adalah anak itu adalah amanat titipan saking Gusti Allah. Jadi mendidik itu gak bisa mendadak gitu. Tadi berketika Pak Penilai bahwa kita itu sebelum menikah dulu yang dipikir ini gedung calon ini sopo, bobot bibit bebeknya, gedungnya nengdi resepsi. Terus mas kawinnya apa yang kita pikir itu belum tidak berpikir besok anak kita dikasih nama siapa, pendidikannya kayak apa, sebagaimana jaminan pendidikannya bisa lancar sampai tinggi, bagaimana cara pola asuh yang kita mau terapkan pada anak-anak. Ngerti di anak siji, loro, telu, jebul suge mergo anake akeh mendengar Pak tadi. Tapi yang jelas begini Pak Arif, yang benar itu anak cukup 2 saja ya Bu ya. Kita anak cukup 2 saja, laki-laki dan perempuan, jumlahnya terserah. Jelas ya? Itu Pak Nabi Muhammad. Jadi yang benar anak cukup 2 saja, laki-laki dan perempuan, jumlahnya itu namanya program KB, kerep bayang. Ya asal konsekuen, banyak anak banyak rezeki, asal semangat bekerja rajin dilatul sembodo gitu. Tapi biasanya saya tuh kalau diundang itu banyak kan yang undang dulu untuk mendongeng di depan anak-anak. Saya udah bingung juga nih ya, di depan saya kan bukan anak-anak, melainkan pabrik anak tuh. Jadi ya maklum kan kalau saya nyampaikannya rada bucai itu mohon dimaklumi ya. Ibu kok pindah? Frame-nya pindah. Set. Akhirnya batin. Baik. Gagal menjadi orang tua adalah sebuah momok bagi kita semuanya. Kita takut untuk menjadi orang tua yang gagal. Senafas kalian dan menyebut Gusti Allah, wal yakhshaladina tawraku min khaufin dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang takut seandainya meninggalkan generasi anak-anak yang lemah iman, lemah pendidikannya, lemah kepribadiannya, sehingga nanti menjadi orang yang terombang-ambing, tersia-siakan, gagal dalam kehidupannya. Bu, nggih. Putra panjenengan saat menika umur pinten? Anaknya 5 tahun. Hei Suneo, ada si Suka. Ayo Gary, duduk yang rapi. Harus kuikulah.
Nah, putra kita sekarang usianya 5 tahun, berarti pada resepsi Indonesia Emas tahun 2045 nanti usia anak kita berapa? Halo? Masih hidup? 21 tahun. Satu generasi itu hitungannya adalah 20 tahun. Jadi generasi emas itu nanti yang akan menjadi generasi penentu yang terbanyak jumlahnya, yang disebut dengan bonus demografi, jumlah anak yang jumlah orang yang produktif itu sebagian besar adalah anak-anak kita. 20 tahun putra putri panjenengan banyak usia-usia kuliah nggih. Yang perempuan usia-usia sudah menikah, sudah usia-usia matang. Nah, kemudian berarti pertaruhan Indonesia ini 100 tahun kado kemerdekaan menjadi bangsa yang emas atau bangsa yang mencemaskan, itu adalah berada di pundak guru-guru PAUD, termasuk TK di dalamnya, SD, SMP. Yang anak SMP, SMA besok itu jadi pemimpinnya, yang jadi bupati Kulon Progonya, Bantul ya. Ini nanti putranya ibu jadi ketua UGM ya. Ibu putranya di kepala staf angkatan darat. Ibu putranya jadi menteri keuangan ya. Ibu nanti putranya jadi juragan cilok internasional, punya restoran, hotel, mall di mana-mana. Nah, tergantung pendidikan yang diberikan kepada mereka saat ini. Hubungannya apa dengan bullying? Sekedar. Ada hubungannya. Saya bicara global dulu. Kalau menikah pekerjaannya sebagai seorang lelaki panggilan, lelaki penghibur bagi anak-anak, pria panggilan bagi TK, SD, SMP. Saya mulai mendongeng tahun 1992. Sudah 32 tahun saya jadi pendongeng. Jangan ada yang lain. Tua banget ya. Lalu saya ketemu guys. Saya itu dari Papua sampai Aceh, Sabang, dari Jayapura, Ambipura sampai Aceh sana sudah keliling. Ternyata hubungannya dengan generasi emas kita ini, bangsa besar ini, bangsa Indonesia ini betul-betul bangsa besar loh. Mungkin menawi saking Sabang sampai Merauke, bayangannya gambar mawar ya. Jenengan nanti pesawat terbang, motor mabur, orang yang nonton drone ya, di main bandara ini Kulon Ribu. Kita naik pesawat terbang dengan pesawat yang sama dari Sabang Merauke terbang 9 jam. Itu sama dengan melewati 22 negara di Eropa. Jauhnya Indonesia. Gede banget Indonesia itu. Betul bangsa besar. Kidul mengalor Rotemianas itu 5 jam penerbangan. Sampai sama dengan melewati berapa? 9 negara di Eropa. Bangsa besar kan harus dipimpin orang-orang besar, orang yang memiliki jiwa besar kepemimpinan. Siapa? Di 100 tahun kemerdekaan nanti adalah anak-anak Anda yang usianya 20 tahun, sing SD wis 20 tahun, sing SMA wis 30 tahun. Ini adalah pertaruhan suksesnya kemerdekaan itu. Pembuktiannya pada di pundak, tangan, pikiran orang tua, guru dan masyarakat yang mendukung dunia pendidikan saat ini. Ya. Bangsa besar adalah bangsa yang memiliki pemimpin yang besar pula. Bangsa yang bagaimana caranya 20 tahun nanti usia mereka 30-40 tahun jadi anak-anak yang berkarakter, bermartabat tinggi, berkarakter kuat, bermartabat tinggi, layak tanding, layak sanding. Bukan hanya dihitung tapi diperhitungkan, tergantung bagaimana kita menselurusi amanah dari Gusti Allah berupa nusa bangsa yang besar ini, dan kita sebagai orang tua persiapkan anak kita jadi orang-orang hebat, orang-orang besar. Siapa orang besar itu Bu? Lemu. Boten. Orang besar itu orang yang kehadirannya memberikan manfaat besar bagi orang lain. Ini Pak Prabowo dilantik, benjang putra panjenengan yang dipun lantik, ya.
Sing lagi SMP SMA niku dilantik ya. Ibu nanti dilantik juga Bu ya. Jadi ketua Dasawisma, ketua RT, nanti putranya ganti Bu Guru dan lain sebagainya. Nah ini satu tanggung jawab sekaligus tantangan yang harus dilakukan dulu. Nah, problemnya adalah, saya ngomong yang makro dulu. Problemnya adalah wonten setunggalipun lembaga internasional yang menipun PISA. Terus PISA? PISA tuh? Oh, bukan PISA, PISA. PISA. Oh, malah panganan bae. Ibu sampai di kantor seneng. Santai tarak, sampai tak kondolas. Luar biasa ya. Sambil mendengarkan ceramah saya boleh menikmati konsumsinya ya. Karena saya sadar wajah saya kalah menarik dibanding dus itu. Boleh sambil makan ya, ibu silakan makan, nggak masalah, saya nggak tersinggung. Tapi karena ada anak-anak kasih contoh, pakai doa makan ya. Doa makan gimana Bu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Betul salah? Betul. Itu doa apa? Oh doa ke WC. Allahumma barik lana bima royatana wa qina adzabannar. Betul salah? Bener mau dimakan yang WC. Kepada ibu-ibu yang snacknya nggak dimakan, nanti snacknya boleh dibawa pulang seperti biasanya ya. Karena saya tahu persis di antara manfaat tas dan kudung memang untuk beli snack. Alasannya orang lagi, anakku seneng kalau meniki. Padahal yo, kalau bapak nggak akan dimakan, tapi nggak dibulan ya, dimakan di sini. Kenapa? Karena Abu Lahab. PISA yang saya maksud adalah program for ya, program international for study. Siapa ya orang apa ke ya bisa meneliti bahwa di Indonesia ini 41% anak-anaknya mengalami bully. Ya, Indonesia dari 178 negara yang diteliti lembaga internasional ini, Indonesia menempati ranking 5 dari bawah. Ya, 40% anak-anak mengalami bully di sekolah. Bully itu apa sih? Gampangnya adalah perilaku perilaku yang sifatnya jahat, merugikan orang lain. Nek riyen naminipun budaya agresif ya, agresivitas. Sekarang disebutnya dengan kata-kata bully. Yang dilakukan terus-menerus berulang kali. Bisa disebut dengan kata menindas orang lain. Anak-anak di sekolah Indonesia dari tingkat PAUD sampai dengan SMA, nah dipun globalakan di yang tadi, itu kira-kira 40% pernah mengalami bully. Berarti itu sebuah angka persentase yang ditunjukkan betapa tingginya kasus bully di Indonesia. Apa yang menjadi ancamannya? Yang jadi ancamannya, ini prognosenya, gambaran ke depannya, anak-anak akan memiliki persepsi negatif tentang belajar. Persepsi itu apa? Pemikiran ada unsur itu. Persepsi itu pemahaman yang lengkap terhadap sesuatu sebenarnya. Persepsi bu, sana persepsi ini. Nah persepsi itu apa? Tadi coro sok lajengipun injih punika sumemi ingkang apa sekawan. Untuk ngasanipun para rawuh kakung Semar Putri, mengenai sampun wonten kunjungan saudara. Kalau aturi dahar kanthi celuprak. Itu namanya persepsi. Oh, bageng sandal yang jadi. Persepsi mereka, pemahaman mereka, pengetahuan mereka, pengalaman mereka tentang
41% loh. Meh pendak sak bocah dari 2 anak pernah mengalami bully. Bully itu adalah perilaku mengganggu, perilaku jahat, perilaku menyerang, gitu ya. Kalau digubahkan seperti itu dan terjadi berulang-ulang. Contohnya bully secara verbal. Bully secara verbalisan itu contoh. Misalnya nih ya, nama saya kan Bimo. Bimo artinya bibir mo. Nah itu bully. Bibir monyong, bibir monyong. Itu namanya bully. Berarti apa nih jenenge nyek. Ngerti nyek? Ngomong atau kapan nyek? Artinya di mana? Menghina. Apa namanya? Lakop ya. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu ngejek orang lain. Bimo ini bilang bibir monyong. Ada yang bilang Bimo ini bibir monyong 5 cm. Malah yang ini Bimo itu bibir monyet. Malah ini persis. Kukutuk kamu jadi orang kaya. Padahal Bimo itu sih bener bibir model. Saya itu dari jujur nih begini, saya cocok nggak jadi model? Cocok nggak jadi modelnya? Tertipu. Panjenengan nggak tahu kan? Saya tuh waktu umur 19 tahun pernah jadi model, tenang, dalam acara pelatihan perawatan jenazah. Waktu itu disuruh tidur dikasih jaring ini. Jadi maka jadi model jenazah masa depan. Belum tahu ya, jenazah masa depan itu jenazah pakai kain kafan warna pink, gambar LOL, berbunyisan. Saya namanya saja rentan untuk dinyek. Nah, setelah itu pak kulitnya saya dipanggil hitam, ya. Tentang, waduh, jengkel kan? Ini lapornya masih hanya mengejek pribadi saya. Lama-lama dipanggil dengan nama bapak saya, Nur. Bapak saya kan Pak Nuryono ya. Ternyata itu sakitnya lebih mendalam dibandingkan secara dibilang hitam, dumeh bocah kira dipanggil Blacky. Masih belum dewe, geter. Larinya kakinya panjang, sudah kelolor dan gitu. Nah itu namanya menghina. Apalagi kemudian dikaitkan dengan nama orang tuanya. Jenengan lorati boten dua anak rambutnya kritik diundang tangannya, seperti ini. Goro-goro yang ibumu ngidam super mie lah ya. Nah ini namanya adalah Allah ejekan. Nah kemudian ada yang namanya gampangnya gini, ada yang namanya verbal, ucapan lisan, bentakan, ancaman, ya. Nanti ada lagi yang namanya fisik, dorong, dijoroke, jiwet, dijegal, lagi enak-enak ngadeg, orang sedang iso didorong geledak, gitu. Itu kenapa nggak? Kasih ya. Terima kasih. Nanti kameranya retak. Nggak kuat kamera saya. Fisik selalu memukul, sehingga apa yang terjadi? Anak-anak mengalami trauma, mengalami obsesi, kesan negatif, perasaan negatif diakibatkan pengalaman buruk yang ia alami, yang ia lihat. Ya. Nah ini ada yang namanya S cowboy, S sinis, sinis, K kasar, bentak, omel-omel, olo-olo, B S K kasar, B bentak. Kemudian O olo-olo, B lagi S sinis, kasar, omel, bentak, dan I O olo-olo, omel, ini I terakhir intimidasi, mengancam.
mengancam, itu betul-betul bully secara verbal dan secara fisik ya. Ini menjadi anak jadi nggak tenang, nggak nyaman. Kenapa? Berbahaya. Karena ternyata banyak anak yang trauma. Dari sisi begini Bu, dari sisi kita para guru, para pendidik, kalau anak kita mengalami bully, anak kita jadi tidak nyaman belajar, betul? Halo? Masih hidup? Akibatnya apa? Yang namanya pembelajaran efektif tidak terjadi. Bagaimana bisa? Begini Bu, ternyata dalam neurolinguistic programming, dalam ilmu neuroscience, ilmu tentang otak, informasi yang dicerna anak-anak, diterima anak-anak melalui indera mata, hidung, mulut, telinga. Itu kan inderanya masuk ke otak anak-anak, tapi ternyata nggak langsung masuk otak bukan. Informasi itu masuk ke dalam otak tengah dulu atau otak limbik. Nah, otak limbik itu fungsinya ada 4: memori jangka panjang, emosi, seksualitas, dan imunitas, kekebalan tubuh. 4 fakultas yang ada di otak tengah, otak limbik sistem itu. Nah, padahal otak berpikir itu ada di otak atas, otak korteks, ada hemisfer kanan dan kiri. Ilmu yang masuk dalam otak limbik tadi melalui indera itu tersimpan dulu di otak tengah, diteruskan otak limbik, otak berpikirnya kanan kiri. Sayangnya, bukan sayangnya, hukumnya harus melalui prosedur mekanisme saringan emosi antara otak tengah dengan otak berpikir. Ada yang namanya gerbang palang pintunya, ya, antara otak emosi dengan otak berpikir ada palang pintunya namanya amigdala yang bisa terbuka, tertutup. Buka tutupnya itu tergantung kondisi emosional. Kalau emosinya positif, senang, happy, fast, fun, fresh, enjoy gitu, gerbangnya terbuka. Tapi kalau kondisi emosi negatif, tertekan, pedih, malah gilo, jijik ya, kayak ibu aja kan jijik loh, jijik bobo-bobo. Ibu ini pandang sama yang bisa sih. Itu antara otak korteks dengan otak limbik tertutup anunya, gerbangnya. Jadi informasinya nggak masuk otak berpikir, orang nggak masuk, nggak dipikir. Hanya yang terjadi terbuka antara gerbang otak limbik dengan otak bawah namanya otak reptil. Padahal otak reptil bukan buat berpikir, melainkan untuk apa kira-kira? Metabolisme, detak jantung, pernafasan, fight or flight, berani atau mundur ya. Itu kemudian pengaturan gerak itu otak namanya otak reptil. Nah, otak tengah itu otak emosi. Jadi informasi yang dilihat, didengar, dirasakan, tidak dipikir, yang terbuka adalah gerbang namanya tau kadet antara limbik dengan reptil. Padahal reptil bukan berpikir, jadi ilmunya nggak masuk. Tapi kalau senang, happy, gembira, tidak ada ancaman tekanan, anaknya jadi cerdas. Maka Pak Ali mengatakan learning is fun, belajar itu menyenangkan. Atau dengan kata lain, idiom ini artinya hanya dalam keadaan senang, hanya dalam keadaan gembira, anak-anak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Kalau stres nggak masuk, iso menang orang lain. Wes rame lu beres TP, tanggal tua kayak sumbangan, bukunya ngomong gitu anaknya. Apakah mikir bilang enggak, dia yang buka gerbang bawahnya, tahu kadetnya. Nasihat gurunya, pelajarannya hanya masuk telinga kanan, keluar lewat. Salah, nggak tembus. Masuk telinga kanan, keluar lewat hidung.
Lama-lama gumoh ya, gue emak. Akhirnya anaknya karena bosan berubah jadi anak mudanya kan. Lalu malah sungai-sungai di bawahnya. Lama-lama terjadi illegal logging, pembalakan liar. Yang ditunggu-tunggu bukan pelajarannya, yang ditunggu-tunggu hanyalah kalimat billahi taufik wal hidayah. Itu karena suasana mencekam, nggak pengen ke teman-temannya, takut terancam, dipalakin ya, secara fisik berbalik tadi. Belum nanti secara fisik, belum nanti berkembang ya kan. Secara sosial bullyingnya dikucilkan, orang dikancani gitu ya. Kemudian ya gimana sih Bu yang namanya anak-anak usia 5 tahun kan namanya the sense of autonomy ya, masa otonomi. Dia ingin eksplor, ketemu dengan banyak lingkungannya, teman-temannya. Merupakan musibah besar bagi anak usia 5 tahun apabila dia merasa tidak diterima di lingkungannya. Rasa karo kae mambu, rasa karo adus, rasa kae nakal kae. Itu bagiannya sedih banget ya. Ini belum. Anaknya yang kayak gini kan, rantet nih temennya pada main-main, dia malah diem di pojokan. Ini sakit secara psikis maupun secara fisik. Kudunya ceria kan? Masa otonom ini, Dek, mau makan? Mau pulang? Mau snack? Mau mati? Karena terdapat betah di sekolahannya. Ini pengalaman buruk menjadikan down shifting otaknya. Otaknya kemudian menjadi mati atau ada kehidupannya pun kecil nyawanya. Karena apa? Informasi yang masuk ke otak atasnya tidak terbuka lebar, malam pintunya namanya amigdala. Maka harus gembira. Kalau sekarang ibu-ibunya pada duduk di sini, anaknya di luar main, maklum ya Bu ya. Kalau yang tadi diam itu sakit. Seperti daerah-daerah sebelum sukses tugas hari ini. Nah, ini dari sisi kognitifnya nih Bu. Jadi nek anaknya dhewe niku stres, tegang stres, itu tidak akan pinter, harus ceria. Itu kan anak ceria kan? Guru Paulus gimana perjuangannya kan? Neng jenengan neng omah wae dia anak siji loro ya Allah sakali. Neng sapa ngomong setan mulai. Balik bae piye apa lah. Nah ini apalagi anak itu ngelumpuh neng PAUD ya. Gurunya neng omah juga ada masalah. Kemudian badannya juga kurang sehat. Begitu masuk PAUD, astagfirullahaladzim, mulang sambil atletik ya. Karena anak-anak di sini kan anak PAUD kan banyak gerak motorik. Apa motorik? Motorik itu banyak gerak, bahasa Arabnya apa? Oh, sil. Gurunya mulang ya, anaknya malah pada tawaf. Ada yang sa'i, lempar jumroh, malah nggak bejo apa dong? Isra Mi'raj. Stres, ibunya stres, anaknya dipautke. Minggu sak desa neng kene kabeh gune 4, gune 5 nonton. Korban wong stres sak desa. Nah itu namanya apa namanya? Sebuah tantangan kemuliaan para guru ya kan? Sampai maka kemudian Allah Subhanahu wa taala punya cara motivasi guru. Nabi Muhammad yang dikopi. Ini kan yang guru, yang mana ya? Bu Widi. Ini yang seragam ini ya? Enggak tahu pakai asuhan ya? Ini yang guru ya? Awalnya guru? Ya, guru artinya boleh utangan ratus-ratus. Mulanya rumahnya KPR BDN, kakiran bertahun-tahun.
Boten. Guru. Nah, guru itu maka Nabi bersabda, di surga nanti ada sebuah gedung yang sangat indah kata Nabi Muhammad. Namanya Darul Faroh, rumah keceriaan. Rumah itu saking indahnya diimpikan para nabi, para rasul. Orang yang haji mabrur ahli sedekah pengen masuk gedung itu. Tapi saking istimewanya, tidak semua orang boleh masuk ke gedung itu. Namanya Darul Faroh. Untuk siapa Nabi? Gedung itu hanya akan diberikan kepada orang yang suka menyenangkan anak-anak. Siapa lagi kalau bukan guru PAUD ceria? Ini jadi surganya beda. Kepada ibu guru yang guru ceria yang merasa pemarah, bertobatlah ya. Ibu gak boleh masuk gedung itu kalau sesu ya. Astagfirullahaladzim. Terus rame lu beres PP. Anggal itu kok nunggu arisan. Itu gak masuk. Jadi pahalanya besar ya. Di sini kabarnya di ceria ini honor gurunya sekitar 7 juta ya. Oh, masih amin. 5 juta. Amin lagi. 3 juta. 1 juta. 700. 500. 300. Nggak dibayar. Betul kan paling murid. Iya, kalau hidup normal sekarang ini kudune gaji guru TK guru PAUD itu hidup layak 2 juta 3 juta. Kalau gurunya sekarang baru toko 400 berarti setiap bulannya mereka ini menyumbang kepada negara 2.600.000 rupiah. Wis mulang persiapan asal bikin RTP, RK, RPH dan sebagainya, RKH dan sebagainya. Ternyata 400 bulan itu ternyata untuk normal sudah tiap bulan menyumbang 2,6 juta pada negara. Dan dengan itu bukan bayar, malah disombongin guru-guru itu sebenarnya. Ngeyel. Jadi ini itulah kehebatan guru-guru Indonesia yang dengan segala kekurangannya diirikan oleh guru-guru Singapura dan Malaysia. Kenapa? Karena mereka fasilitasnya sangat lengkap, tapi menjadikan mereka tunggul tidak kreatif. Kalau guru Indonesia itu dengan bayaran sangat jauh dari sejahtera, tapi kreatif. Anehnya guru-guru TK, guru PAUD itu yang meskipun biasa saja pendapatannya sangat sedikit, nek masyarakat diajeni, anaknya pinter-pinter, suaminya setia, uang itu gak penting tapi pokok. Pokoknya ono, kita pengen haji ono, pengen umroh pokoknya ono, pengen mantu pokoknya ono. Itu rezeki min khairu lan taksib kan? Pengen Vario ono, pengen HP-nya iPhone 16 Pro Max ono. Dino yo lemu-lemu. Katanya gaji sedikit. Itulah rahasia kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu diberikan pada orang, pada harta, kepada harta, maka hanya yang bahagia hanya orang-orang kaya. Tapi ternyata orang dengan gaji kurang dari jauh sejahtera, Allah berikan kebahagiaan. Anaknya dosen itu BN, UNY, di mantu nih kebanti, masyarakat yo kajen di rumah ke nasihati saran-sarannya malah jadi ini dan itu namanya halo masih hidup. Ibu ini sangat perhatian ya menyimak materi saya. Ibu saya kasih surprise tiket menginap 5 hari ya di rumah sakit jiwa. Ada yang sifatnya verbal, ada yang sifatnya fisik, ada yang sifatnya sosial, contohnya pengucilan ya, ada genggengan sampai tingkat SMP SMA malah jadi kritik gitu. Jogja itu airnya kritik dan sampah. Kota kalau di Purwokerto di Purwokerto bukan sampah nggak masalah, tapi di kota masalah. Ini ternyata budaya bully yang dipicu oleh yang lainnya, misalnya tontonan, media sosial sebagainya. Nanti ada namanya cyberbullying, ngasih komentar ya, ungkapan-ungkapan negatif dalam komen-komennya di medsos
Instagramnya, kalau kita orang-orang tua ya Facebooknya gitu ya. Kemudian di X, di Thread dan sebagainya itu kata-kata bully bisa menjadi orang depresi. Akibatnya karena bully ini ada anak yang sakit-sakitan. Nanti ngalami putranya, nggak mau berangkat ke sekolah, pindah sekolah, sampai terluka. Ada yang koma 3 bulan karena dipukul kepalanya oleh temannya di Malang gitu ya. Sampai 3 bulan koma, akhirnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak SMP di Blabang Magelang itu karena ngomong itu kemarin yang merusak sepeda motor bu guru itu. Nah, kemudian melapor kepada gurunya. Hari berikutnya anak kelas 1 yang melapor tadi diculik sama 5 orang yang dilaporkan, dibawa ke kebun, kemudian dihilangkan nyawanya. Innalillahi. Bully itu sampai menghilangkan nyawa. Ini adalah kasus yang berat di Indonesia, sampai 41%. Di Temanggung malah ada anak yang terdinyek, kemudian sama teman-temannya kemudian dikucilkan. Anaknya akhirnya bukan hanya benci pada para pembuli, bahkan pada kelasnya, bahkan pada sekolahnya, laporan digagas. Akhirnya sore-sore dia membawa jerigen isi bensin, diguncur, disumet, sama sekolahnya kobor. Itu karena dia trauma, merasa dia dibully, tidak ada yang membela, kemudian pelampiasannya pada bangunan sekolahnya. Ini dampak bully sangat berbahaya. Terus bagaimana kita mencegah bully terjadi di sekolah kita? Tentu kerjasama sekolah dengan orang tua. Kalau di rumah bagaimana, Bu? Kita membuat anak-anak kita menjadi bukan anak-anak yang bully. Pertama adalah perbaiki pola asuh kita. Anak-anak yang tukang bully itu biasanya anak yang lahir dari pola asuh otoriter dan permisif. Anda otoriter, Anda permisif, Anda demokratis, Anda autokratis. Yang mana? Sekarang secara umum kebanyakan anak-anak yang lahir yang di sekolahnya ini melakukan bully, kebanyakan lahir keluar dari keluarga yang otoriter. Apa otoriter itu? Kenapa gitu otoriter itu? Yang bisa jawab saya kasih hadiah seperangkat kain kafan second. Terus second itu liburan ini. Ya menurut di mana aspirasi hanya ada kepada orang tua. Anak tidak boleh punya aspirasi, keras sifatnya. Soligora, dia menjadi ngeyel, bola bali. Anaknya awalnya dia manut, tapi bukan manut, kenapa wedi? Mbokne girani sini salah sini sengeni, salah sini sangklap. Jadi karena dia tidak bisa memberikan respon melakukan perlawanan, maka ia kemudian melampiaskan pada orang lain. Temennya sing yang lemah-lemah itu, anak-anak yang pendiam-pendiam, sebagian besar anak-anak yang badannya lebih kecil, kemudian pendiam, introvert, menjadi sasaran dari bully. Tapi anak-anak yang humble, ramah, anak-anak yang kemudian pandai berkomunikasi, biasanya mereka tidak menjadi kena pelaku bully. Kalau ada, ya ada, tapi lebih banyak yang anak-anaknya sifatnya introvert, lebih tertutup, lebih regresif, lebih mengurung diri, mundur dari komunikasi. Ini jadi sasaran bully-nya. Makanya siapa tahu kalau ada anak kita yang nakal, bahasa kita bully sekarang ini agresif menyerang lain, bisa jadi niru orang tuanya. Ya nggak salah, karena mau tidak mau orang tua harus jadi teladan kan, sadar nggak sadar jadi teladan. Nek bapak nih plak-plak
ibune celak-celuk ya. Kemudian mbahne sengal-sengol, terus di jiwet, cetot, apalagi dure-dure. Anaknya diam, tapi nanti dia mendapat energi negatif dia salurkan ke yang lain, ditumpahkan dengan kepada orang lainnya, ngunekin, dorong. Kenapa? Dalam dirinya tangki emosinya terisi oleh emosi negatif. Jadi teorinya namanya teori pelampiasan. Teori pelampiasan dari anak-anak yang orang tuanya otoriter. Nah, ada juga kan orang tuanya nggak otoriter, malah anaknya menambangi ibu tuanya. Anak saking berkalah orang anaknya, orang tuanya kemudian menjadi permisif, ditunjang, diduga dengan kesibukannya, rako bere, nggak nyampe cara bagian merubahnya. Akhirnya anaknya jadi anaknya handphone, anaknya Pak Samsung, Bu Xiaomi, Bu Realme dan lain-lainnya. Kenapa? Coba lihat ketika anak kita membawa gadget, nonton misalnya Mobile Legends, kemudian game-game yang isinya sadisme, kemudian perang-perang, dibatok, tembak-tembakan, ditembak, bacok sekali, bangkit lagi, sampai 10 kali baru game over gitu kan. Mereka bayangkan ya nek ngantem konsol ya rampung kok bisa tidur. Nek sekolah gitu gitu ya. Baca orang 5 kali enggak akan apa-apa kayak di video tadi. Jadi budaya kekerasan, culture of violence ada dari orang mereka sendiri. Nah, ini perlu kita perbaiki sehingga sebagai orang tua, ibu-ibu yang gimana toh sebenarnya orang tua yang otoriter dan orang tua permisif, demokratis itu kira-kira yang paling sukses yang mana? Menghantarkan anak-anak mereka. Demokratis. Nah, dalam berbagai macam penelitian, orang tua yang gagal itu biasanya sumbangan terbesarnya dari orang tua yang pola asuhnya permisif, disakarep, terserah, wis kono sakarmu, diujo itu. Anaknya biasa jadi anak-anak yang seperti pohon tumbuh liar, tumbuh liar. Akhirnya keliaran tadi korbannya orang-orang sekitarnya. Anak-anak yang orang tua yang otoriter lebih banyak sukses dibanding yang permisif tadi. Yang demokratis lebih banyak sukses dibanding yang otoriter. Tetapi yang pangutan anak yang namanya otoriter kan orang tua, anak harus ikut aspirasi orang tuanya, ya kan? Kalau permisif, anak-anak terserah aja mau keinginannya apa, nalurinya apa yang dia mau, lepaskan aja, bebasin gitu. Tapi kalau demokratis membuat kesepakatan sing apik piye. Jadi anak punya aspirasi, orang tua punya aspirasi, dialog ngobrol. Tapi anak PAUD bisa nggak begitu? Belum bisa, ya, belum bisa. Maka kata para ahli parenting, yang lebih banyak menyumbangkan kesuksesan adalah orang tua yang berpola asuh gabungan antara otoriter dan demokratis. Namanya apa itu namanya? Otokratis, di mana anak boleh punya keinginan, di mana anak punya aspirasi, tetapi pada satu waktu orang tua menggunakan otoritasnya untuk memaksa anak-anak melakukan apa yang dianggap bermanfaat, melarang apa yang dianggap berbahaya. Maka harus ada sing oleh ki opo toh, sing ora oleh opo. Resikonya bagaimana? Kalau melarang itu caranya melarang boleh melarang. Ojo ini. Kenapa orang lain ngono? Karena bahayanya 1, 2, 3, 4. Begini ya nak ya, sinau ya nak ya. Orang yang sinau ya nak ya. Tidak hanya mengatakan jangan ya dek ya, tapi diberi pemahaman jangan ya dek ya itu. Kenapa alasannya? Diberi pemahaman. Jangan pukul temennya ya dek ya, jangan bully ya. Akibatnya 1, kamu akan
dikucilkan kawannya. 2, tanpa musuh terbuka. 3, jadi kalau kita melarang, kita merintah, harus ada penjelasan, ada pemahamannya. Tidak ngerti-ngerti, mandek, maju wae. Sama ora, tapi nggak diberi penjelasan mengapa harus diam, mengapa harus duduk, mengapa harus dengarkan, mengapa harus belajar. Apa sih kerennya belajar buat kita? Nah ini cara yang baik yang berikutnya, selain kita tata pola asuhnya, kita bisa hadirkan nilai baik buruk, benar salah, indah nolak dengan biasakan berdiskusi dengan anak. Halo. Ini terus dong. Bisa. Tujuh lagi ya. Jadi gini, orang tua yang sukses itu adalah orang tua yang sering berbicara dengan anaknya. Ya, saya ulang ini, orang tua yang sering berbicara dengan anak, bukan orang tua yang sering bicara pada anak. Paham maksudnya? Paham? Maksudnya apa? Sering ngobrol dengan anak-anak, sering cerita. Anakku, aku mau ditendang karo Yanu. Oh, kurang ajar ya. Anak Bu Yanu kok ya? Astagfirullahaladzim, lagi tanya nanti. Engkau tak tahan deh. Kalau anaknya dipukul, apa yang sampai lakukan? Nah, tanya kronologinya. Gimana nak? Tadi bagaimana kronologinya? Anak kronologi? Tahu nggak kronologi? Nggak tahu. Konsumsi bu. Radong. Mau ceritanya piye? Ya betul. Jadi bukan emosi punya. Maksud ya? Tak parah ya. Bulan balik pakai menunggu sak keluarga bahkan mbah-mbahnya dia malah ngobrol. Nah itu maka ibu yang benar ini peluk dulu terus coba cerita piye. Anaknya disuruh cerita. Oh baru bener nek aku dadi kowe lo nesu, nek di kowe nangis. Nah jadi anak cerita dulu mengeluarkan unek-uneknya. Itu sudah, kalau anak udah mau curhat, kita mau ngobrol sama anak ya, itu sudah separuh masalah, bebannya hilang. Tapi kalau kita hanya berbicara, lah gue paling nakal, gede gue nganu malah melu-melu, ini ibuku kan boneka itu, misal aku curhat ke ibu. Jadi anak suruh cerita, terus dia, oh benar kui, oh mau nonton, guru gimana? Jadi ngobrol ada perdaan dari badai itu mereda setelah anak berbicara dengan orang tuanya. Jangan buru-buru ngasih stempel. Oke, dasar anak Pak Anu kok kayak dia panik, kancamu kayak nakal kok. Boleh kalau cek boleh, malu kayak aktif banget sok nakal. Paling ibunya waktu mengandung dan mengandung kayak gitu. Masih murah-murah kok. Jadi anak suruh cerita, jangan berikan nilai dulu. Kemudian arahkan anak untuk kalau begini salahmu apa kira-kira, terus apa yang akan kamu lakukan setelah ini, lapor bu guru ya, nanti bu temani lapor bu guru. Terus kalau itu gimana, menghindar sampai berarti nanti anak kita ajari bagaimana membela dirinya, bela diri secara verbal, bela diri secara fisik. Tentu saja arahnya agar anak orang lain jangan ngebully dia, bukan terus gelut gitu enggak ya. Yang penting dia punya keberanian untuk menolak keburukan kejahatan yang akan menimpa pada dirinya. Yang berikutnya suka-suka cerita lah bu, cerita tentang anak yang baik, kemudian sabar untuk kemudian sukses. Tentang orang yang buruk akibatnya seperti apa. Sering mendongeng itu selain memberikan lapisan batin kedekatan pada orang tua dengan anak, juga
memberikan anak inspirasi bagaimana caranya menghadapi si tukang bully, atau bagaimana caranya dia mengurangi kenakalannya ngebully orang lain. Akibat-akibatnya, dialog-dialognya yang terungkapkan dalam cerita atau dongeng menjadikan mereka ingin menjadi anak aspirasinya lebih baik lagi. Nah, di sekolah saran yang paling mudah adalah dilakukan kegiatan namanya role play. Apa role play? Role artinya apa? Bolu role. Bermain peran atau role play itu bisa bentuknya sebenarnya namanya psikososiodrama. Kalau psikodrama artinya terkait dengan persoalan psikologis jiwa. Tapi kalau sosiodrama tentang persoalan-persoalan sosial yang ada di kelasnya, ya, sosial anak-anak, lingkup anak-anak. Misalnya apa? Contohnya, yuk kita bermain peran. Gurunya cerita, ada seorang anak namanya Arwah Subangkit. Arwah Subangkit ketika berangkat di sekolah ketemu anak yang nakal namanya John Pleki. John Pleki tadi, ayo minta duit, minta uang. Kemudian temannya satu lewat, aku gak punya uang. Satu temannya lewat, diem aja, gak ngomong, gak bantu. Nanti ada temannya bilang, kamu jangan begitu, kamu jangan ikutan. Kemudian pergi takut, hanya mengatakan jangan begitu. Nanti ada anak yang ketiga, anaknya empati. Kamu jangan begitu. Apa yang kamu lakukan itu gak baik loh. Nanti kamu nanti kamu jujur teman-teman. Kamu harus ikut. Tak bilang guru ya. Anaknya ngomong ke guru. Ada anak yang cuek, ada anak yang laissez-faire, anak yang kayaknya bantu tapi gak punya moral ya. Dan anak yang membantu kemudian dengan cara melapor pada bu guru. Nah, akhirnya guru itu memberi nasihat pada anaknya. Jadi anak lihat kejadiannya secara psikodrama, kemudian nanti akan anak-anak tadi yang nakal siapa? Ini bentuknya nakalnya apa? Malakin, bentak-bentak, mukul. Yang dipukul siapa namanya? Ini akibatnya bagaimana? Takut, nangis. Yang tadi yang cuma cuek aja, nggak berarti itu sayang kawan nggak. Nanti anak identifikasi gitu kan ya. Yang berikutnya yang ketiga, yang kedua, yang membantu. Udah bagus membantu, cuman dia takut. Ada yang ketiga, anak yang proaktif, anak yang bisa berniat untuk temannya dengan cara menyelesaikan masalah. Jangan-jangan anak yang keempat, apa tuh? Malah ngewangi bully. Nah, kamu pilih yang mana nak? Identifikasi perilaku positif negatif dari sosiodrama. Ini lebih bagus untuk pendekatan metodologis untuk mengantisipasi bully. Nah, kira-kira banyak bentuk-bentuk bully dapat diselesaikan dengan sosiodrama. Meskipun sosiodrama itu definisinya bukan drama ya Bu ya, sandiwara bukan. Termasuk deklamasi, puisi itu adalah termasuk psikososiodrama. Ibu tahu deklamasi? Halo? Contohnya, minyak kayu putih digosok di kepala, bendera merah putih, bendera Indonesia. Minyak kayu putih digosok di kepala, rontok, itu kebotakannya. Haluskan anak-anak kita dengan lagu-lagu pendidikan, ya kan? Tentang cinta, kasih sayang, berbagi, sibuk dengan yang ma'ruf, jauhkan yang mungkar, ya kan? Ibu tahu lagu cinta? Lagu cinta tahu? Anak-anak tuh ya. Bukan cinta satu malam, itu lain. Aku cinta ibu ayah, aku cinta sanak saudara, aku cinta tumpah darah, cinta pada Allah di atas segalanya. Lagu-lagu yang memberikan lapisan batin, menguatkan iman, itu bagus pilihan lembut hatinya. Tapi kalau lagu yang dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Coba Anda suruhnya lagu-lagu guru TK-nya. Nggak apa anak-anak, tapi lagu yang begitu Cikini tergondang dia, tak jamin apa Anda.
Itu lagu-lagu yang nggak menguatkan iman, berikan alasan batin kok ya. Malah lagunya gitu. Minyak kayu putih. Kalau minyak guruku, wahai Pak Guru, mengapa belum menikah? Puisi karya Bu Guru. Ternyata napuk silih tangan nih gurunya. Itu puisi-puisi melembutkan hati. Anak-anak yang tadi yang jadi pemain drama, ya, tolong kalau anak ini dilakukan, yang jadi anak nakal jangan yang nakal. Paham ya? Wanti-wanti saya, kalau nanti ada sosiodrama tentang bully, anak ikrar setelah itu, anak janji dia akan bully. Nah, ketika nonton drama tentang bully, tentang bully, jangan sampai anak yang nakal, tukang bully, jadikan tokoh nakalnya. Nanti akan makin profesional. Justru anak yang nakal dijadikan si apa itu loh. Tepuk tangan yang meriah buat Zanu. Contoh anak yang terlindung teman-temannya. Selamat ya dia, kamu cocok jadi pemain pemeran di kamu suka semuanya. Tahu nggak? Yang kering tidak ada. Kalau anaknya nakal jadikan nakal, gembeng yang gembeng, gembeng malah jadi lengkap sudah, ya kan? Baik ibu kalian, ini prasyarat dari saya. Semoga dari pengalaman yang sedikit ini bisa diambil manfaatnya, ya kan? Masih ada konsumsinya? Masih ada? Silakan dinikmati karena sebentar lagi acara akan ditutup. Saya beri kesempatan dalam waktu yang bisa singkatkan dan untuk dimasukkan dalam tas. Jelas ya? Gitu aja ya Bu ya. Gak usah ada pertanyaan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tidak buka pertanyaan ke Bu Widi saja karena jam 1 saya ditunggu bis menuju ke Jakarta Palembang sebagai pria panggilan. Saya besok akan mendongeng di Lahat, kemudian ke Pagar Alam, kemudian ke Oku Timur ya. Ke Oku Timur baru pulang ke Jogja nanti 2-3 hari. Setelah itu ke Medan tanggal 3 sampai tanggal 16 ya. Sulit pergi dari istri saya Jablay. Ada informasi penting dari pejabat Bupati Kulonprogo, diinformasikan kepada Bu Widi dan keluarga besar Paut Ceria. Kata beliau, pesan kepada seluruh wali murid, wali santri Paut Ceria. Kata beliau, hari ini, hari Senin tanggal 21 Oktober, pesan beliau nanti sholat zuhurnya tetap 4 rakaat. Tidak ada perubahan. Salah mulai dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada pembawa acara kita, Nagita Slavina dan Trini Latukon Sleteng Lestari.